Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Saya tidak membawa materi yang sifatnya spesifik tentang husnul khotimah ya, karena itu sudah sering dibahas dan saya yakin sudah sering disampaikan. Saya menyampaikan di bidang saya saja. Saya menyampaikan yang biasa saya kaji dan saya sampaikan dalam dakwah-dakwah yang sering saya sampaikan. Karena memang di Muhammadiyah itu mungkin ada sebagian jamaah yang belum kenal sama saya ya, tapi yang lain insya Allah sebagian besar sudah kenal. Nama saya Fathur Rozak. Kebetulan di Muhammadiyah itu diamanai sebagai wakil ketua di bidang tarjih dan produk halal. Maka menjadi kewajiban saya untuk menyampaikan pikiran-pikiran yang terkait dengan manhaj tarjih Muhammadiyah. Dan saya yakin husnul khotimah tidak jauh beda Pak ya. Insya Allah dalam amal ibadahnya, akidahnya dan aspek-aspek yang lain di dalam ajaran Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka saya akan sampaikan hal-hal yang dasar aja dulu, karena ini baru pertama. Yaitu tema yang saya sampaikan adalah manhaj ibadah dalam pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Nanti kalau berbeda bisa nanti kita diskusikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini kan doanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, doa itu ternyata kalau kita lihat di dalam surat Yunus ayat 63 sampai ayat 64 itu ada kesesuaian di mana Allah berfirman alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi doa kita tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu Allah kuatkan di dalam surat Yunus ayat 63 sampai ayat 64. Allah berfirman, orang-orang yang beriman itu wa kanu yattaqun. Kata kana itu menunjukkan sebuah identitas. Kalau identitasnya tidak ada, berarti sifat keimanan kita itu ya tidak optimal gitu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman itu identitasnya itu yattaqun. Kalau sebagian jamaah pernah membaca atau belajar tentang ilmu nahu, yattaqun itu fi'il mudhari'. Berarti proses bertakwa itu tidak boleh berhenti, harus terus menerus ya, dimanapun ya, dan kapanpun saat apapun gitu ya, kita harus berproses menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka di ayat yang lain kan ketika Allah menganjurkan kita ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah itu harus sebenar-benar takwa.
Walaupun mungkin sebagian orang bertakwa dengan sebenar-benar takwa itu berat, perlu proses. Maka bagi yang baru berinteraksi dengan Islam itu cukup fattaqullaha mastata'tum. Apa Pak? Fattaqullaha mastata'tum. Tapi bagi anggota jamaah Husnul Khotimah masuk mastata'tum. Kan itu ya. Kalau jamaah Husnul Khotimah yang sudah tergembleng insyaallah ya haqqa tuqatih. Wujud ketakwaan yang sebenar-benarnya itu. Bahkan di hadis Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa itu tidak boleh mengenal tempo waktu. Bertakwa itu tidak boleh mengenal hanya di tempat tertentu. Contoh tempat tertentu begini, kita di masjid bertakwa, tapi begitu kita berdagang, mulai lupa nih, karena pikirannya berdagang itu ya berdagang oleh apa? Kalau berdagang oleh apa Pak? Bati, nerabati, rugi. Nah, wong dagang nih rugi. Wong dagang kok rugi, ya kudu untung. Nah, piye carane untung? Nah, disinilah lalu spiritualitas takwa itu menjadi pembeda. Karena orang-orang yang bertakwa itu tidak hanya sekedar untung, tapi bagaimana keuntungan itu berproses dari halalan thayyibah, sehingga usahanya itu adalah usaha yang halal dan usaha yang baik. Tidak hanya halal tapi juga baik. Tidak hanya baik tapi juga halal. Ini maksud saya. Nah, cuma kadang-kadang kita itu melihat kalau di pasar itu proses takwa itu menjadi menyempit gitu ya. Apalagi kalau sudah di dunia politik Pak ya. Di dunia politik itu seolah-olah takwa itu menjadi sesuatu yang apa? Jadi apa karena wes Ustadz gak usah melu-melu politik, malah tambah ruwet. Jadi seolah-olah dunia politik itu tidak bisa dimasuki proses ketakwaan. Nah, padahal Allah sendiri yang mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Identitas ketakwaan itu tidak boleh berhenti. Nah, kalau itu ada pada diri kita, Allah beri jaminan kepada kita dua hal sekaligus. Lahumul busra fil hayatid dunya, yang namanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirah, di akhirat kita juga insyaallah akan mendapatkan kebaikan itu. Bahkan Allah menjamin di dalam sebuah ayat, walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kita dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu pertanyaan kita, apa sarananya kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat? Apa sarananya? Sarananya tidak lain hanyalah ibadah. Ibadah yang kita lakukan dalam keseharian itulah yang akan mengantarkan kebahagiaan di hidup. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ini hadis qudsi ya. Nanti bisa, insya Allah materinya sudah di-share Pak, karena ya materinya sudah di-share ya. Belum, nanti di-share aja apa-apa. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adama, wahai anak Adam, tafarraq. Kata tafarraq itu menunjukkan gambar seperti ini Pak. Ini tafarraq. Tafarraq itu gambarnya seperti ini. Kita hidup satu hari itu berapa jam? Bapak Ibu, ya sewu ya, ini kan kajian jadi ya sesekali ada pertanyaan itu ya. Kita hidup satu hari berapa jam? 24 jam. Kita ibadah kita beribadah kepada Allah berapa jam?
Inilah realitas yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga mana ibadah itu menjadi sempit. Mana ibadah itu menjadi sempit. Karena apa? Ibadah itu dibatasi hanya 1 jam itu saja. Itu pun kalau sholatnya berjamaah. Coba kalau sholatnya nggak berjamaah, ada nggak 1 jam? Ya, tapi insya Allah jamaah husnul khotimah lebih dari 1 jam, ya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia itu tidak cukup hanya 1 jam di dalam mencari sarana itu. Maksud saya begitu. Maka dalam hadis di sini Rasulullah mengatakan tafarruq. Tafarruq itu apa maknanya? Tafarruq itu bisa bermakna yang pertama, mbok yo sempatno. Apa itu maknanya, Pak? Mbok yo sempatno. Itu maksudnya apa, Pak? Boleh jadi ada orang berpikir dan berpendapat untuk bahagia di dunia itu tidak ada hubungannya dengan ibadah, gitu loh. Tapi Allah mengatakan sempatkan. Tapi tafarruq itu bisa berarti maknanya berikan waktu yang cukup. Berikan waktu yang cukup. Nah, waktu yang cukup untuk beribadah kita itu berapa jam? Ini gambarnya. Seharusnya 24 jam. Bisa enggak? Bisa. Kenapa enggak bisa? Nah, berarti harus ada sebuah rekondisi dalam diri kita untuk memaknai ibadah. Nah, oleh karena itu ini menjadi penting pemahaman terkait dengan ibadah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tafarraq li ibadati." Berikan waktu yang cukup dalam ibadahmu kepadaku, kata Allah. Nah, waktu yang cukup itu berapa? Nanti di antara kita akan beda-beda, ya. Kalau itu yang kita lakukan, jaminan Allah, amla sadraka ghinan wa asudda faqraka. Saya akan penuhi dadamu dengan penuh kecukupan dan aku hilangkan segala kefakiran. Jadi orang yang ahli ibadah itu ada jaminan apa, Pak, tadi? Jaminan kecukupan. Dalam bahasa kita tadi apa? Fid dunya hasanah tadi. Jadi fid dunya hasanah itu diperoleh dengan menyempatkan waktu kita dengan cukup dalam beribadah kepada Allah. Maka kata Allah, illa jika kamu tidak mau melakukan itu, malaktu yadaika syughlan. Kata Allah, aku jadikan aktivitas hidupmu itu hanya aktivitas. Bahkan aktivitas itu seolah-olah menyibukkan kita, tapi oleh-oleh apa, Pak? Kalau jangan sibuk itu oleh-olehnya apa, Pak? Kesel. Mari kesel terus. Gitu. Saya melihat saudara kita Pak Roslan itu, ya, kalau sudah buka ban yang besar itu harus pakai power itu. Kalau nggak pakai power nggak bisa. Kalau saya bendal itu. Nah, coba kalau itu dimaknai hanya aktivitas biasa, mari kerja mulai gimana, Pak Roslan? Kesel, diundang husnul khotimah, pegel, prei gitu ya. Ini aktivitas itu jika tidak kita maknai sebagai bagian dari ibadah, dapatnya hanya apa? Sughlan, hanya aktivitas yang menyibukkan. Walam asudda faqraka, dan kamu tidak akan pernah merasa cukup dan terasa kurang, dan itulah tabiat manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu penting bagi kita memaknai dalam waktu-waktu yang kita lalui sebagai bagian dari ibadah. Karena memang Allah sendiri yang berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. Ngajinya enteng-enteng aja, Pak, ya. Inilah yang ayat yang sering kita baca. Wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa. Hampir kita paham, hampir kita membaca ayat ini berkali-kali. Wa ma khalaqtul jinna lan aku ora nyiptakno jin wal insa lan sugi manungsa illa liya'budun, hanya satu saja tujuannya, untuk beribadah kepadaku. Berarti 24 jam itu sebetulnya harus di mana ya, Pak? Ibadah, bukan yang lain. Nah, itu berarti nanti ada sebuah rekondusi di mana hidup ini dimaknai ibadah. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang dikehendaki dalam kebaikan. Allahumma amin. Inilah hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mungkin sebagian jamaah belum pernah membaca ini, tapi mungkin ada yang sudah sering membaca ini. Pak Karno sudah sering minta hadis ini, saya sampaikan. Idza aradallahu bi abdihi khairan. Coba perhatikan. Hadis ini menggunakan kata idza. Idza itu adalah syarat. Ya, kalau tidak terpenuhi, maka tidak akan bisa mendapatkan. Idza aradallahu bi abdihi khairan, jika Allah menghendaki hambanya dalam kebaikan, kira-kira gimana, Pak? Istamaluhu, kata Allah, ya, kata Nabi, aku jadikan hambaku itu dalam kesibukan. Aku jadikan hambaku itu selalu aktif dalam aktivitasnya. Apa hubungannya, Pak? Kebaikan dengan aktif dengan aktivitasnya. Pak Karno itu tidak ada waktu istirahat. Yang dipikirkan di sini umat. Ngalahin Nabi. Ini Nabi kan umatku. Ini Pak Karno, sesuk iki anak-anak panti mangan ta ora? Piye turune? Piye sekolahe? Sesuk sing nganter sapa? Pikirane iku di sini itu adalah umat. Kadang dipikir sampai rasa turun. Gitu mboten. Tapi alhamdulillah Allah memberikan beban itu tidak lebih dari kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah menghendaki seseorang itu baik, ista'malahu. Justru hamba itu banyak aktivitasnya. Nah, qalu, para sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana banyak aktivitas itu yang menjadikan kami dicintai oleh Allah? Kira-kira apa, Pak? Jawabannya ternyata ini. Yuwaffiquhu li amalin sholih qabla mautihi. Suatu kondisi di mana saat kita meninggal, saat itu pulang kita melakukan amal soleh. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau amal soleh itu hanya dibatasi 1 jam, Pak. Padahal kita hidup berapa jam? 24 jam. Bisa kita memastikan kita disibukkan dengan amal soleh saat kita mati? Bisa enggak? Kalau aktivitas amal soleh itu hanya dibatasi 1, berarti di luar 1 jam ini harus kita manai sebagai amal soleh. Sehingga sering saya sampaikan, tidur itu sebagai pengantar kita semuanya untuk mendapatkan derajat husnul khotimah. Amin. Yakin enggak, Pak? Dengan saat tidur meninggal dunia, itulah kondisi kita saat itu husnul khotimah dengan kematian kita. Yakin enggak, Pak? Cuma tidurnya gimana dulu, kan begitu ya. Tadi Abah Ruslan mari apa? Ngono iban, wegel terus tidur bleng gitu. Dilalah ya, Pak. Allah menghendaki yang lain. Bablas gitu. Kira-kira husnul khotimah enggak? Bingung ini husnul khotimah atau karena capek ya? Tapi kalau tidur itu dimaknai sebagai amal soleh, maka bisa dipastikan dalam saat itulah kita bisa meraih husnul khotimah. Nah, jangan tidur berapa jam, Pak? Jangan tidur itu paling lama berapa jam?
Kalau Abah ini paling banter itu 4 jam, paling banter. Di usia di atas 55, kemampuan tidurnya menurut medis itu adalah 4 jam, tidur yang paling nyenyak. Di atas usia 60, kemampuan tidur yang paling nyenyak itu hanya 3 jam. Di usia seperti kita ya Mas, 8 jam nyenyak gitu ya. Jadi kalau jenengan ya di usia di atas 60 itu kemampuan tidur nyenyaknya paling banter semakin berkurang. Maka jenengan kenapa kok mudah begitu bangun malam dan sholat tahajud? Karena usianya itu sudah mudah untuk apa? Ya tadi bangun aktivitas itu menjadi mudah. Tapi kalau usia-usia muda itu sulit untuk bisa menyelesaikan itu. Nah, coba kalau tidur itu kita mulai seperti Bilal bin Rabah. Pernah dengar ceritanya Bilal bin Rabah Pak ya? Bilal itu sebelum meninggal dunia, ini belum meninggal dunia, Nabi dengar apa Pak? Nabi dengar apanya Pak? Hadis ini sahih atau hadis ini dhaif? Sahih hadis ini. Padahal Bilal masih hidup. Jadi Bilal masih hidup. Ini Nabi loh Pak yang tahu Pak. Kalau Pak Roja nggak tahu, karena berita gaib itu hanya diberikan kepada Nabi. Dadak Mas Adi Mulyono, Pak Karno, aku wis ndelok aurahmu nang surga ya. Kira-kira begitu, ngeramal itu sebenarnya ya. Ngeramal. Tapi kalau Nabi melihat Bilal bin Rabah sebelum meninggal, terompahnya saja sudah di surga, itu kira-kira berita itu benar enggak? Benar. Apa jawabannya Bilal bin Rabah dalam hadis itu? Dia tidak pernah meninggalkan suatu kondisi dalam berhadas. Setiap dia berhadas, dia berwudu. Setelah wudu, sholat berapa rakaat? Setelah itu tidur membaca doa. Ketika meninggal dunia saat tidur kira-kira husnul khotimah enggak? Ya, ternyata gitu Pak ya. Husnul khotimah itu jangan dipahami hanya mati sholat terus husnul khotimah. Enggak. Aktivitas-aktivitas amal ibadah yang kita lakukan selama 24 jam itu enggak boleh berhenti gara-gara hanya tidur. Apalagi kita sedang dalam kondisi terjaga. Misalnya Bah sedang bisnis ya, jual beli. Nilai ibadahnya yang lahir apa di situ? Jual belinya harus jujur. Jual belinya harus betul-betul tidak boleh ghos, menipu pembeli. Barang yang dijual juga harus dipastikan bahwa itu bukan barang yang merugikan pembeli. Nah, itu ibadah lahir di situ. Ya. Coba kalau kita jual beli yang dicari hanya untung saja, maka kadang-kadang tidak hadir di dalam proses jual beli itu ibadah. Nah, kebetulan saya itu kan mendampingi para UMKM untuk mendapatkan sertifikat produk halal. Itu saya berikan pengertian seperti itu sebelum saya nguruskan sertifikat halalnya. Jadi dakwah ini harus masuk bahwa orang berdagang, berjualan, apalagi makanan yang dikonsumsi oleh kebanyakan masyarakat muslim, maka harus dipastikan makanannya itu tidak hanya halalan tapi maka saya sering sampaikan, ini saya kan diperintah Pak Anwar ya di Kemenag itu untuk menjadi pendamping produk halal. Masalah minyak saja itu saya sampaikan, jangan sekedar pakai minyak itu menurut kesehatan 3 kali dipakai harus ganti. Nah kadang kalau pedagang itu hanya cari untung kan akhirnya apa? Supaya pembeli itu yakin dengan minyak yang dipakai itu adalah minyak yang bagus, akhirnya minyaknya diapakan? Dikasih apa? Ya, dikasih itu sehingga minyaknya itu jernih,
padahal sebetulnya minyaknya itu adalah sangat membahayakan. Kemarin saya diminta untuk mendampingi produk halal di mana itu? Karangagung. Akhirnya terus saya ditelepon, Ustadz tidak jadi. Kenapa Bu? Itu di sana itu pakai formalin. Tidak usah, tidak usah, jangan didampingi gitu. Jadi ternyata dia dapat bocoran dari para pelaku usaha bahwa itu menggunakan formalin. Akhirnya saya tidak jadi ke sana. Padahal sudah diperintah mau berangkat. Nah, padahal kita yang namanya ikan asin itu kan menjadi makanan santapan kita yang lezat enggak? Halal enggak? Ikan asin itu halal enggak, Pak? Sampai saya debat, lah kok halal kok pakai sertifikat halal barang? Nah, ikan asin itu enggak tiba-tiba ya. Ikan asin itu prosesnya itu panjang, enggak sekedar harus jadi ikan asin begitu. Garamnya itu pakai garam apa? Garam grosok. Nah, ini persoalan-persoalan yang muncul. Maka kita pastikan aktivitas hidup kita, saat kita melakukan aktivitas itu, saat itulah Allah mengendaki kematian kita. Apalagi bari ngaji ini, terus tiba-tiba meninggal dunia. Penuh khotimah enggak? Insyaallah, mudah-mudahan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Hadis ini sahih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Saya masih berapa menit? Ya, saya kalau ngomong 3 jam kuat. Saya biasa kuliah ya. Jadi nanti kalau nggak habis berseri ya. Nah, inilah spiritualitas yang harus kita munculkan. Sebuah kondisi di mana kita ingin bahwa aktivitas hidup ini kita maknai sebagai aktivitas ibadah. Maka Allah berfirman di surah Al-Mu'minun ayat 60. Nanti bisa dibuka. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ini spiritualitas, Pak. Seorang mukmin itu ya, walladzina, karena ini surah Al-Mu'minun, berarti walladzina di situ siapa? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu yu'tuna. Apa yu'tuna itu? Bukan sekedar memberikan, selalu dan terus menerus, tidak boleh berhenti. Ma atau apa yang layak diberikan. Saya tanya di mata jenengan sami, apa yang layak jenengan berikan kepada Allah? Yu'tuna ma atau. Orang-orang yang beriman itu selalu dan terus menerus memberikan sesuatu yang layak diberikan kepada Allah. Apa yang layak kita berikan kepada Allah? Bapak Ibu, apa yang layak kita berikan kepada Allah? Yang layak kita berikan kepada Allah itu boleh jadi fisik kita. Fisik kita. Yang layak kita berikan kepada Allah itu boleh jadi harta kita. Yang layak kita berikan kepada Allah boleh jadi adalah ilmu kita. Jadi apa saja yang kita bisa berikan untuk kebaikan, itulah yang layak kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sering mengatakan, aktivitas di antara saudara kita itu ada yang mengambil peran berupa fisik, menjadi marbot masjid. Saya sering bertanya, marbot masjid itu aktivitas yang mulia atau aktivitas biasa? Marbot masjid itu aktivitas yang mulia atau aktivitas biasa? Jenengan kalau sholat ternyata lantainya kotor, yang disalahkan itu jenengan sendiri atau marbotnya? Tenane. Nah, kalau kotor berarti kan iki marbotnya mungkin pegel, tak saponane dhewe. Nah, kan gitu ya. Tapi kan kita sering gitu ya, sampai marbot masjid itu memastikan jenengan masuk WC itu baunya harus itu dipastikan. Nah, itu kalau nggak mulia nggak bisa. Bahkan ya, Nabi SAW memberikan sebuah ciri khusus. Di antara hamba-hambaku nanti ada orang yang lehernya panjang. Dikenali lehernya panjang. Kenapa kira-kira, Pak?
Suka adzan. Loh, jenengan itu kalau suka adzan di surga sudah dikenali. Oh, Pak Adi Mulyo iki tukang adzan. Berarti dia sudah menjadi ahli surga. Tukang adzan tok lho, Pak. Itu menjadi amalan yang utama karena jenengan sudah dikenali oleh Allah, dikenali oleh seluruh penduduk langit. Gara-gara suara itu ya menjadikan dia pembeda antara satu dan yang lain. Jadi sebetulnya banyak yang bisa kita berikan kepada Allah. Nah, saat kita memberikan kepada Allah itu apa yang muncul di dalam diri kita? Wa qulubuhum wajilatun. Dia tidak boleh berhenti hanya sekedar memberi, tapi wa qulubuhum wajilatun. Apa wajilatun itu? Selama ini kita artikan bergetar. Hatinya itu was-was. Dia selalu khawatir jangan-jangan apa yang saya berikan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pernah enggak kalau melakukan sebuah amalan itu lalu kita khawatir jangan-jangan tidak diterima oleh Allah? Pernah enggak? Lalis pokoknya. Nah, ada orang yang sombong dalam melakukan amal soleh seolah-olah diterima oleh Allah, padahal nggak mungkin diterima oleh Allah, karena innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib, atau di hadis yang lain innallaha jamil la yuhibbul jamal. Terus saya memberikan ilustrasi begini untuk menutup kajian kita pada malam hari ini, dan saya yakin tidak cukup waktunya kalau saya kaji semuanya. Ini baru pengantar ya Pak ya. Ada orang yang berhaji, tapi dia untung. Pernah dengar ceritanya itu? Haji tapi untung. Kok iso? Haji untung. Gini Pak. Tapi ini cerita loh Pak ya. Namanya cerita itu kan bisa ngarang ya. Cerita Pak. Beda kalau saya katakan hadis loh ya. Ini cerita. Jadi ada orang haji tapi untung. Begini, si fulan itu haji, tapi sebelum haji dia korupsi 700 juta. Orang cuma 10 juta Pak. 700 juta. Kemudian dia mengambil jatah Haji Furoida. Berapa Pak? Haji Furoida itu berapa kemarin? 450. Kira-kira kalau ada si fulan berangkat dengan Haji Furoida, kira-kira mantap atau biasa-biasa Pak? Mantap kaji 400. Tapi korupsi ini dia nggak tahu loh Pak, itu korupsi atau tidak. Tapi dia tahu dia itu korupsi 700 juta. Biaya haji berapa tadi? 400 juta. Ambil pamitan wes dengan 50 berarti 450 berangkat di sana. Setelah haji di sana dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis sejadi-jadinya, lalu bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Terus pulang Pak. Pulang, dadak rombongan Husnul Khotimah teko nang omahe sifu Fulan. Minta apa Pak? Oleh apa pertama Pak? Doa. Minta doa. Kira-kira doanya dikabulkan enggak? Bah, iki wis taubat tenan lho, taubatan nasuha. Tapi dene tadi korupsi 700, berangkat haji 400, untung piro Pak? 250. Ini bisnis Pak soalnya Pak ya. Haji dibuat bisnis. Nah kan sekarang masalah KPK ini kan kuota haji ini kan kuota apa Pak? Foroda itu kan dibuat apa? Nah pendamping hajinya semuanya haji yang mabrur itu apa kira-kira dapatnya? Tidak lain mendapatkan surga kan begitu ya. Nah pulang ada rombongan Husnul Khotimah ziarah, jaluk doa. Kira-kira doanya dikabulkan enggak? Kenapa? Karena tadi uangnya yang dibuat berangkat kan korupsi. Iya. Allah tidak menerima apa yang dia berikan. Tapi dia bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha ya Pak. Tapi awalnya kan juga uangnya Ya. nggak bagus.
Nah, ini maksud saya. Ini kan cerita soalnya saya tadi ya. Saya kan cerita tadi. Boyo bora gitu ya. Tapi kenyataannya sudah ada itu Pak ya. Haji Fureida dijual belikan. Nah, pendampingnya itu kan otomatis ikut berangkat. Pihak travel itu ikut berangkat ya kira-kira? Ikut gitu. Untung banyak Pak. Untung 250. Tapi dia bertaubat kepada Allah, taubatan. Bah, kalau taubatan nasuha itu diterima enggak, Bah? Taubatnya diterima, tapi hajinya dan lain-lainnya? Loh, jangan bawa alam. Ini masalah prinsip ini. Ini loh, wa qulubuhum wajilatun. Kenapa? Annahum ila rabbihim rajiun. Karena semuanya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pakai hadis yang lain, innallaha thayyib la yaqbalu. Maka taubatnya diterima enggak? Bingung nih jamaah ya, terjadi sebuah dialog ya akhirnya. Nah, itulah yang namanya haji untung. Jangan mau haji untung, Pak. Nah, kekhawatiran ini harus muncul dalam perilaku kita. Sampai-sampai ini kan penutup ya. Saya mau sampaikan tuntas ayat ini. Sampai-sampai Aisyah ya itu bertanya kepada Nabi, Nabi, kenapa orang-orang mukmin itu khawatir kalau amalnya itu enggak terima? Apakah mereka itu karena minum minuman keras? Apa karena berzina? Apa karena mereka judi? Bukan itu Aisyah. Bukan. Apa? Yasumuna kama yasumun. Mereka berpuasa seperti kami puasa. Wa yusalluna kama nusalli. Mereka juga sholat seperti saya sholat. Wa yatasaddaquna kama natasaddaqu. Mereka sedekah seperti kami sedekah. Jangan pernah dengar istilah sedekah politik itu, Pak. Pernah enggak? Pernah enggak, Pak? Mereka kan sedekah ya. Seperti kita. Tapi karena mereka enggak ada kekhawatiran sedikit pun terkait sedekahnya, akhirnya apa? Diterima enggak? Nah itu ya. Wahum yakhafuna alladzi yuqbalu minhum. Mereka khawatir jangan-jangan mereka itu tidak diterima. Ulaikal ladzina yusyari'una fi khair. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman itu selalu bersegera dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun. Bahkan mereka akan terus berbuat kebaikan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua yang hadir Senin nantiasa diberikan oleh Allah sebuah derajat, yaitu derajat yang al-muttaqin. Orang-orang yang muttaqin itu adalah hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran lima bihil ba's. Dia terus khawatir jangan-jangan amalan yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dikuatkan di hadis dari Abu Hurairah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Indikator seorang mukmin yang baik adalah orang yang selalu meninggalkan sesuatu yang seharusnya dia tinggalkan. Hadana Allah yakum ajma'in. Nasrun minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.